Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Matriadi dengan NPM 9882405 dan ada rekan saya di samping saya. Nama saya Rena Restu Munggaran dengan NPM 9882405 2222 Oke, di sini kita berdua akan sedikit menjelaskan tentang tugas presentasi atau tugas kelompok yang diberikan oleh dosen. Dimana di sini ada skema tabel dulu sebelum kita masuk ke pengolahannya. Dimana di sini ada skema tabel customer atau untuk tamu. Dimana di awalnya ada ada create table, dimana create table ini adalah membuat tabel baru untuk customer. Terus di dalamnya ada customer ID, di mana customer ID ini adalah primary key sebagai identitas unik setiap tamu. Terus ada kolom email. Sebelum ke kolom email ada harusnya ini first name ya, mungkin ada typo dikit. Terus ada last name, di mana first name sama last name ini varchar-nya 50 atau kita boleh sebut si hurufnya tidak lebih dari 50. Tidak lebih dari 50 karakter. Terus ada email, di mana kolom email ini bersifat unik, artinya tidak boleh ada dua tamu dengan email yang sama. Berarti harus berbeda email ketika tamu masukkan daftar atau buat ID baru gitu di situ. Terus ada terus ada phone number, ada address, ada nationality. Nah, di mana phone number ini sebagai varchar juga, di sini tidak boleh dari 20 karakter, addressnya tidak lebih dari 200 karakter, lalu ada nationality atau apa sih sebenarnya negara gitu. Negaranya tidak boleh dari 50 karakter. Terus ada di bawahnya ada create AT, di mana otomatis berisi tanggal saat data pelanggan dimasukkan. Data ini menjadi dasar untuk melakukan pemesanan kamar, pembayaran, dan layanan lainnya. Terus yang kedua ada room type, di mana ini tuh adalah jenis kamar yang akan dipesan. Di mana di sini tuh ada capacity, di mana capacity ini adalah menunjukkan jumlah tamu maksimum per kamar. Lalu ada best price atau harga dasar per malamnya. Tabel ini digunakan untuk sebagai acuan jenis kamar di tabel room. Lalu lanjut ya, mungkin ada juga di sini ada varchar-nya ada 50, ada 200. Oke, terus lanjut ke tabel 3, di mana tabel 3 tuh tabel room. Di sini tuh ada room underscore number, di mana ini tuh bersifat unik karena untuk membedakan setiap kamar gitu, atau membedakan nomor kamarnya. Terus yang kedua ada room type ID, di mana ini menjadi origin key yang menghubungkan setiap kamar dengan jenisnya di tabel room tipe gitu. Lalu ada status, di mana status ini menunjukkan kamar ini sedang terisi atau belum, atau udah terbooking atau belum gitu. Lalu ada keempat, lanjut aja kita keempat tuh ada reservation atau data pemesanan, di mana di sini tuh adalah terhubung ke customer dan room melalui origin key-nya itu. Lalu ada status, di mana status ini digunakan untuk menunjukkan status pemesanan seperti pending, konfirmasi, atau cancel gitu. Terkonfirmasi atau cancel. Terus ada check-in dan check-out, ini menunjukkan periode penginapannya. Apakah udah masuk atau baru masuk atau udah keluar gitu. Terus yang kelima ada table payment, di mana di sini tuh ada table pembayaran. Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembayaran. Nah, di sini tuh ada reservasi number, menghubungkan pembayaran dengan reservasi terkait. Terus ada payment method, di mana berisi metode pembayaran setiap seperti cash, credit card, atau transfer bank. Lalu ada statusnya, dia itu menandakan pembayaran itu udah terbayar, dikembalikan atau diretur uangnya, atau masih pending gitu. Mungkin kenapa saya nggak jelasin antara payment ID itu adalah sebuah primary key, itu mungkin sama aja kayak yang dari awal saya jelasin gitu ya. Lalu yang keenam ada table stub, di mana itu table stub ini adalah tabel yang berisi data pegawai hotel gitu. Di mana ada di sini ada poin utamanya adalah position, di mana position ini menunjukkan jabatan seperti manager, receptionist, atau housekeeping. Terus ada hire date, di mana itu menyimpan si tanggal si pegawai itu mulai bekerja.
Lalu ada apa terus data ini digunakan untuk tabel lainnya seperti service log atau room maintenance gitu. Lanjut. 7. Yang selanjutnya nomor 7 ada service type. Di tabel ini menyimpan daftar jenis layanan tambahan yang ditawarkan hotel seperti laundry, room service, atau spa. Setiap layanan memiliki harga service cost sendiri. Dan yang ke-8 itu ada service log. Di sini di tabel ini digunakan untuk mencatat layanan yang diberikan kepada tamu selama masa menginap. Tabel ini terhubung dengan reservation, service type, dan staff. Dan Remax bisa digunakan untuk mencatat keterangan tambahan seperti waktu pelayanan atau permintaan khusus. Yang ke-9 itu room maintenance atau perawatan kamar. Tabel ini menyimpan data riwayat perawatan kamar seperti pembersihan mendalam, perbaikan AC, atau pengecatan ulang. Di sini ada staff ID, yaitu menunjukkan siapa pegawai yang melakukan perawatan, dan cost, yaitu berisi biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut. 10. Yang ke-10 yaitu tabel hotel branch atau cabang hotel. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi setiap cabang hotel, termasuk nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Data ini juga berguna bagi hotel dengan lebih dari satu lokasi operasional. Dan yang terakhir yaitu ada room assignment atau kamar per cabang. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan kamar dengan cabang hotel tertentu. Untuk primary key-nya yaitu branch ID dan room ID. Itu untuk memastikan bahwa satu kamar hanya dapat terdaftar di satu cabang pada satu waktu. Selanjutnya ada assignment date, menunjukkan kapan kamar tersebut ditetapkan untuk cabang hotel tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan soal, yaitu mengambil data dari database yang udah kita buat tadi yang diberikan dosen, dimana di sini ada 20 soal yang dosen berikan. Cuman mungkin kita hanya menjelaskan 10 soal aja, karena mungkin kepanjangan kalau kita harus menjelaskan 20 soal. Sebenarnya kita udah mencoba 20 soal itu, semua soal itu. Ada satu soal yang error dan kita masih belum menemukan jalan keluarnya. Ini kita bisa lihat semuanya udah kita saya jelasin dulu. Ini juga kita udah bikin dimana itu query-nya kita simpen di sini karena mungkin biar kita nggak usah ngetik lagi. Oke, yang pertama mungkin ada pengambilan data all customer. Untuk soal yang pertama kita copy paste aja. Kita masuk ke ini, lalu kita run. Oke, ini keluar customer ID, first name, last name, email, lalu ada phone number, ada address. Dimana di sini tuh select itu select ini itu dulu mengambil semua kolom penting dari tabel customer. Yang diambil adalah customer ID, first name, last name, email, phone number, address, dan nationality. Di sini udah ada semua ya, dari first name, last name, customer ID, terus email dan lain-lain udah muncul semua ya. Lalu ada to chart, di mana to chart ini mengubah format tanggal biar lebih mudah dibaca gitu. Lalu yang ketiganya ada order by customer, di mana di sini tuh mengurutkan hasil berdasarkan ID pelanggan. Jadi pengurutan ID pelanggan dari yang terkecil sampai terbesar. Dia dari nomor 1 sampai nomor 4 kalau di sini ya disebutkan. Lalu yang kedua kita ambil yang nomor 2, mengambil data available room atau room yang tersedia. Kita run. Nah, muncul kan di sini ada room ID, room number, dan room type. Lalu ada room description.
Nah, di mana di sini juga dijelaskan balik lagi ya yang select mungkin gak usah saya jelaskan. Nah, di sini pertama ada join room type ya. Join room type. Ini di mana join room type ini menjelaskan agar kamu bisa melihat juga jenis kamarnya, kapasitasnya dan harga dasarnya. Lalu ada where dot status di mana itu tuh untuk menampilkan hanya kamar yang tersedia gitu. Terus ada order by room, sorry. Ada order by room garis miring sorry underscore number gitu. Di sini tuh dia tuh menghasilkan urutan berdasarkan nomor kamar gitu. Jadi nomor di sini ada kan nomor kamar 1, 101, 102, 103, 102, 201, 301 gitu. Room type-nya ada standar, deluxe, kayak room, terus ada room description-nya juga ini ada. Itu. Jadi ini menampilkan room-room yang masih tersedia gitu. Lalu yang yang ketiga ada reservation for a specific customer. Di sini kita mengambil data reservation for a specific customer. Kita ambil lagi datanya aja. Sorry. Kita run. Unknown. Oh, sorry. Satunya keambil. Oke. Di sini ditampilkan ada satu customer yaitu Rina Wijaya. Reservation for a specific customer. Di mana di join room type, di mana di join room type ini itu menampilkan agar jenis kamar, menampilkan juga jenis kamar yang dipesan, di mana Rina ini kamar yang dipesannya adalah family, room type-nya tuh family gitu. Lalu ada to chart, di mana itu menampilkan tanggal yang kayak tadi udah disebutkan, menampilkan tanggal agar mudah dibaca gitu. Ini tanggal check-in-nya, tanggal check-out-nya, lalu ada reservation-nya tanggal berapa. Ini muncul juga langsung. Lalu di sini ada order by RS check-in. Order by RS check-in ini di sini diganti menjadi sesuai angka atau ID-nya, dimana ini tuh supaya urutan berdasarkan tanggal check-in-nya bisa jelas gitu. Lalu yang mungkin kita lanjut ke nomor keempat, dimana di sini adalah pengambilan data detail of a specific reservation by its reservation ID. Nah, ini tuh menampilkan spesifikasi reservasi berdasarkan reservation ID-nya. Yang kita kopas dulu, kita run. Oke, dan betul di sini ini adalah salah satu yang saya sebutkan tadi, data yang error yang belum kita bisa dapatkan jalan keluarnya. Mungkin kita lanjut ke nomor 5. Sorry, kayaknya bukan yang ini deh. Di sini masih ada lanjutannya, sorry. Kita mulai. Nah, di sini reservasi mengambil data detail of specific reservation by its reservation ID. Di mana di sini muncul reservation ID-nya nomor 2, terus nama customer-nya Mariatan, di mana di sini emailnya ada, muncul phone number-nya muncul, room number-nya muncul, room type-nya juga muncul, dan branch name-nya juga muncul, Grand Horizon Hotel.
Nah, di sini tuh join ini digunakan untuk di, join ini digunakan untuk menggabungkan semua data dari tabel-tabel terkait, yaitu customer, room type, dan hotel branch dan paymentnya. Lalu left join payment juga ini menjelaskan agar reservasi yang belum dibayar tetap muncul. Lalu NVL mengganti nilai nol dengan tanda supaya tampilan lebih rapi. Lalu ada to char ini. To char ini untuk memformat tanggal atau angka agar mudah dibaca. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi, yaitu yang kelima ada retrieve payment for a specific reservation. Ini untuk query-nya di sini akan sudah muncul satu data, yaitu payment ID, reservation ID, customer name, payment date, payment method, amount, dan payment status. Untuk ini di sini ada join. Di sini ada join, yaitu join digunakan untuk menampilkan data pelanggan atau customer dan reservasi atau reservation yang terkait dengan pembayaran. Selanjutnya ada to char. To char itu adalah untuk menformat jumlah uang agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada where rs reservation underscore id sama dengan 1, yaitu ID yang bakal kita lihat. Oke, yang akan kita lihat. Selanjutnya ada yang nomor 6 ada retrieve room assignment to a specific hotel branch. Ini untuk query-nya. Nah, untuk room assignment yaitu tabel penghubung antara kamar dan cabang hotel. Selanjutnya ada join hotel branch, yaitu menampilkan informasi cabang, nama, dan kota. Selanjutnya ada join room dan room type, yaitu menampilkan detail kamar dan jenisnya. Selanjutnya ada where hb.branch id, yaitu ID cabang yang ingin kita lihat. Selanjutnya ada to char, itu memformat tanggal agar lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir itu ada order by r.room underscore number, yaitu hasil diurutkan berdasarkan nomor kamar. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk branch ID itu dengan ID-nya 1 akan menampilkan Grand Horizon Hotel dengan kota di Jakarta. Selanjutnya ada retrieve service provide to a specific reservation. Jika kita running, yaitu akan muncul reservation ID, customer name, room number, dan service name, yaitu dengan Andi Saputra dengan room number 111 dan service name-nya yaitu room cleaning dan laundry. Untuk
service log di sini itu yaitu tabel utama yang mencatat layanan per reservasi, dan join itu digunakan untuk menampilkan data tambahan dari customer, nama tamu, room atau nomor kamar, service type, jenis dan biaya layanan, selanjutnya, dan staff, nama staff yang menangani layanan tersebut. Untuk NVL yaitu mengganti nul menjadi tanda min, itu jika tidak ada catatan. Selanjutnya ada tuchar, yaitu memformat tanggal dan biaya agar mudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu where reservation ID, itu adalah ID reservasi yang kamu ingin tampilkan atau kita tampilkan. Selanjutnya ada retype the total amount paid for a specific reservation, yaitu jika kita run maka akan menampilkan. Oke, selanjutnya di sini ada retrieve the number of guests for each reservation. Di sini untuk reservation itu tabel utama yang menyimpan data reservasi. Number of guests itu kolom yang berisi jumlah tamu, atau pastikan kolom yang ini ada pada tabel reservation. Selanjutnya ada join customer, itu digunakan untuk menampilkan nama pelanggan dari tabel customer. Selanjutnya ada order by reservation, itu supaya hasilnya urut berdasarkan ID reservasi. Untuk random guest yaitu sesuai dengan nama kolom yang kamu ingin gunakan saat insert data. Untuk si first name itu untuk menggabungkan nama depan dan belakang pelanggan. Selanjutnya ada order by reservation ID, yaitu untuk mendapatkan hasil secara berurutan. Jika kita running maka akan muncul seperti ini. Untuk reservation ID yaitu customer name-nya Andi Saputra, itu dengan reservation ID-nya 1. Untuk total guest-nya 2. Lalu ada ID-nya 2 yaitu Mariatan, total guest-nya 2. Dan yang terakhir itu ada retrieve room that are under maintenance. Nah, di sini untuk room maintenance yaitu tabel utama yang mencatat aktivitas perawatan kamar. Selanjutnya ada room untuk mendapat nomor dan tipe kamar. Selanjutnya ada room type untuk menampilkan jenis kamar seperti standar, deluxe, suite, dan lain-lain. Dan untuk hotel branch yaitu untuk mengetahui cabang hotel tempat kamar berada. Dan staff itu untuk menunjukkan siapa staff yang melakukan perawatan. Dan untuk terakhir yaitu tuchar, itu untuk memformat tanggal agar lebih mudah. Jika kita run maka akan seperti ini. Untuk room ID 4 dan room numbernya 202, room type-nya deluxe, hotelnya Ocean View Resort. Untuk staff in charge-nya Lina Putri, untuk maintenance-nya tanggal 8 Oktober 2025, dan maintenance deskripsinya yaitu air conditioner repair. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.